di Setia Bicara. Senang banget hari ini bisa hadir bersama Mas Irfan. Gimana Mas? Kok bisa ya disuruh malah aku sih diwawancarai. Malah aku sih diwawancarai. Loh, yang punya program kan Mas Irfan, tuan rumahnya di sini Mas Irfan. Saya sih yang ditanya-tanya aja lah. Gimana kabarnya? Enggak sih, sebenarnya apa kabar? Baik. Enggak usah tegang-tegang dong, enggak usah. Pandai. Ada sauan. Santai aja ya. Alhamdulillah kabar ya baik-baik sih, tetap sehat-sehat. Yang pasti kan di tengah pandemi kayak gini banyak yang sakit, kita harus tetap sehat gitu aja sih, nggak usah serius-serius juga kali. Santai aja. Gimana kesibukannya sekarang? Ya sibukin ngundangin tamu-tamu banget. Tapi seru banget loh ya, karena kan banyak nih orang pandemi kayak gini kehilangan pekerjaan, proyek juga berhenti, kadang kayak susah untuk survive di tengah pandemi gitu. Dan Mas Irfan tuh keren banget bisa punya studio yang wow kayak gitu. Loh, kamu harus jangan kalah. Musuh MC toh, presenter. Iya benar. Loh, saya tak undang ini main-main lo presenter JTV rek. Asli JTV lo rek. Iya. Ya sebelum kita ngobrol banyak nih. Kakakku ada dulu. Boleh. Ya, ini baru nih. Baru gimana? Ini ya baru pertama kali aku mau coba. Jadi dibuka, yes. Coba, isinya juga banyak, seger pas iya. Kapan pandemi seperti ini harus banyak minuman putih. BTW ini ya. Banyak loh. Iya, airnya tuh sampai ini loh hampir kena tutupnya kan biasanya kan kalau di air botol gitu kan merek lain. Iya gitu. Ini pasti. Main seger. Jadi memang kita harus banyak minum air putih ya. Bener. Oke, aku mau tanya nih. Kali kan aku harus ditanya-tanya kan. Sedikit kan pengantar sebenarnya kan aku yang ditanya-tanya, ya kan? Gimana? Dan kamu juga pas tingginya namanya kan. Enggak juga sih. Wah, Elman dihubungi ya. Karena kan kalau pandemi gini juga sibuknya ngapain sibuk tidur. Maksudnya? Enggak, aktivitas apa? Di masa pandemi seperti ini? Apa ya? Pandemi kayak gini. Ngerjain apa sih? Hah? Ngerjain apa sekarang? Kalau pandemi kayak gini sih, pertama MC yang pasti juga jarang orang bikin acara kan, yang pasti juga speak ya, terus presenting juga karena aku di program yang sifatnya blocking time, jadi aku stasiun TV lah ya. bener. Jadi kalau di TV pun juga nggak selalu setiap hari siaran juga, jadi supaya bisa tetap produktif, supaya tetap bisa kemampuan kita itu nggak sampai kurang lah. Kayak gitu-gitu ya. Aku belajar kayak sekarang kan banyak tuh kemajuan filter di sosmed yang bisa kayak ngebantu kita supaya tetap bisa produktif setiap hari. Gitu-gitu sih. Aku manfaatin di sosmed gitu. Terus juga alhamdulillah ada kesibukan kan karena dubbing itu kan juga masih diperlukan. Jadi itu masih juga jalan. Programnya berapa sekarang deh? Stasiun TV? Sekarang sih ada beberapa, cuman kalau yang aku handle di 2 program di liputan lapangan, blocking time sama juga talk show. Talk show studio. Iya, kalau sekarang sih juga yang jalan 2 program itu sih yang masih siap, bisa dibilang setiap hari siaran, tapi kan juga ganti-ganti juga karena presenternya juga banyak. Endorse banyak ya? Aduh, kalau endorse aku tuh gak pede ya kalau disuruh endorse itu ya, karena apa sih, follower aku tuh cuma berapa sih dibanding follower kamu yang berkakak itu. Iya. Kurang. Ya, tapi aku niatin kalau misalkan karena memang kan pandemi banyak teman-teman yang akhirnya jualan gitu. Jadi aku cuma bisa membantu mereka mempromosikan berapa dagangannya lah. Gitu. Apa yang bisa aku bantu ya aku bantu gitu sih. Aku pengen tanya. Tanya aja. Sebelum kamu terjun lah di dunia entertain ini, cita-cita kamu apa sih? Kecil dulu lah. Kecil dulu itu aku cita-citanya sebenarnya pengen jadi guru
pengen jadi guru. Dan bahkan orang tua tuh kayak senang gitu loh kalau misalkan denger aku ditanya cita-citanya apa, pengen jadi guru, karena kan itu sebuah profesi yang sangat mulia, berbagi ilmu, mendidik anak-anak sampai menjadi orang yang berhasil. Tapi nyatanya apa ya, aku dikasih kesempatan yang lain sampai akhirnya ya di profesi yang sekarang jadi public speaker, presenting, MC kayak gitu. Oh, keren. Tepuk tangan Ale. Sebenarnya Mas Irfan ini tahu banget ya jejakku dulu kayak gimana, mulai dari awal-awal aku MC sampai akhirnya ya bisa dibilang sekarang alhamdulillah bersyukur lagi. Bersyukur kondang kalah kayak percil. Ya aku juga belajar banyak loh sama Mas Irfan ini ya kan. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sebelum kamu terjun di presenting lah, dulu kerjaan apa yang kamu lakukan? Bayangin aku tuh dulu tuh kerjanya sebelum di presenting ya, aku tuh dulu ini pernah nggak kalau misalkan kita ada wisuda-wisuda di kampus-kampus, itu kan ada tuh orang-orang yang kayak on the spot menawarkan jasa foto. Oh iya. Kayak gitu. Aku dulu kerjanya kayak gitu. Jadi kan aku kuliah, Senin sampai Jumat kuliah. Nah, Sabtu Minggu kan biasanya banyak tuh wisuda-wisuda di kampus, di sekolah. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi aku bawain frame atau figura ya, kayak contoh foto gitu-gitu, terus aku tawarin ke yang lagi wisuda itu. Siapa kamu? Ya adalah teman-teman di Malang, kan banyak tuh waktu itu PH-PH, terus aku diajak gitu-gitu. Ini yang bagus belum tahu kan ini. Iya. Iya ternyata aku tuh dulu, karena aku itu yang aku awalnya bisa dapetin uang dari hasil kerja keras sendiri ya dari situ waktu itu. Bersyukur banget dapat 50.000 satu hari itu, aku udah bersyukur banget karena kan aku juga jajan waktu itu juga nggak nggak banyak. Katanya 50 jajannya 100. main lagi guys. Ya kayak gitu-gitu sih. Ya nggak nyangka sih sampai akhirnya sekarang aku bisa dibilang aku bersyukur bisa mendapatkan versi terbaik dari diri aku sendiri. Terus kamu sampai ke jejak dunia visual lah, televisi. Kamu siapa yang mengajak ke satu stasiun? Apa langsung ke JTV kamu? Casting sana enggak? Enggak lah. Oh, aku radio dhisik ta. Oh, radio. Radio mana? Jadi aku kan kuliah. Di kampus itu ada radio kampus. Oh, radio kampus. Gitu. Jadi karena memang sebenarnya passionku itu memang di public speaking, kayak siaran kayak gitu-gitu. Itu passionku. Jadi aku waktu itu ada kesempatan jadi penyiar radio kampus, ya aku siaran ikut aja. Terus ya namanya juga radio kampus, intinya kan dedikasi mahasiswa untuk kampus kan. Terus tapi alhamdulillah udah bersyukur dengan siaran aku dapat beasiswa banyak. Terus setelah itu dari radio akhirnya aku ikut lomba-lomba kayak news reader contest, news presenter, competition kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya dari situ aku ada beberapa teman-teman peserta juga yang ternyata dia juga akhirnya menjadi presenter, terus aku diajak ikut casting. Ya udah akhirnya sampai sekarang aku bisa jadi presenter juga. Gitu ceritanya panjang loh itu. Itu lama. Langsung jadi news anchor atau jadi program foto atau mungkin enggak, aku waktu itu belum tahu aku bakal dikasih program apa. Karena pas waktu aku awal-awal masuk di JTV itu aku programnya itu seminggu sekali kayak program jalan-jalan wisata kayak gitu-gitu. Jadi ke soft news lah ya? Benar, dan aku nggak tahu itu sifatnya itu aku benar-benar diminta di program itu seminggu sekali atau cuma sekali itu aja. Tapi ternyata malah aku dikasih kesempatan di program lain sampai akhirnya ya kerasan sampai sekarang. Alhamdulillah.